Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran dasar desain grafis. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Raka. Silakan Raka. Baik, terima kasih Raka. Selanjutnya, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Iya, seperti biasa ya, daftar hadir akan saya ambil dari pengumpulan tugas di Google Classroom ya. Tadi kalian sudah mengerjakan pretest dan nanti kalian akan mengerjakan post-test. Dan jangan lupa nanti juga kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terjaga. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bertemu di sekolah lagi ya secepatnya, biar nanti kita bisa belajar dan tatap muka ya. Baik, ini kompetensi dasar untuk mata pelajaran hari ini adalah menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor dan selanjutnya menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Dan yang ini indikator pencapaian kompetensi kita ada menganalisis mengenai gambar vektor, mengenai apa itu gambar vektor. Nah, tujuannya itu ada di poin ke-1, melalui proses pengamatan mulai tayangan presentasi dan video, siswa dapat menganalisis konsep gambar vektor dengan tepat. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang scanning. Ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Menggunakan scan untuk Google Classroom. Nah, ada yang pernah membuat gambar vektor sebelumnya? Oh, Raka silahkan Raka. Iya Bu, saya pernah buat logo. Oke, logo juga memang dibuat bisa dengan gambar vektor. Yang lainnya ada lagi selain Raka? saya Bu. Oke, Ismi silakan Ismi. Saya pernah membuat desain kaos. Wah, luar biasa sekali pengalamannya. Tapi jangan lupa kalian jaga K3-nya dengan jangan lupa mencuci tangan, gunakan earphone dan komputer, tas, smartphone, laptop juga secukupnya ya. Jaga kesehatan mata kalian. Tapi sebelumnya nanti kalian akan dibagi satu kelompoknya 2 orang untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan di Google Classroom. Baik, ini untuk materi hari ini. Apa itu gambar vektor? Gambar vektor merupakan sebuah gambar yang dihasilkan dari perpaduan antar titik dan garis dengan rumusan matematika sehingga membentuk sebuah poligon yang menggambarkan objek. Ciri-ciri gambar vektor adalah kelebihan gambar vektor adalah gambar vektor mempunyai sifat atau karakteristik. Ini kekurangan dari gambar vektor adalah warna yang dimiliki oleh gambar. Ini jenis-jenis gambar vektor. Yang pertama adalah WPAP. Baik, ini saya hanya mengambil dari Make it bigger. If you look at the two maps, load them up, clearly see on the left that the raster version is getting pixelated and a little blurry, while on the right, where the vector version is the same raster, it will always have crisp edges and they will be sharp no matter how big. raster itu dia kayak ada gelombang-gelombangnya, sedangkan yang gambar vektor dia mulus-mulus aja. Padahal dua-duanya sama, dua-duanya gambar, tapi posisinya yang ini sudah jadi gambar raster dan yang ini masih menjadi gambar vektor. Itu keuntungan ketika kalian menggunakan gambar vektor dan gambar raster. Nah, sekarang saya mau bertanya, adakah yang pernah menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor? Bu, saya pernah. Oke, silakan Dewi. Saya pernah pakai Corel dan di dalamnya saya menggunakan berbagai fitur seperti text tool, rectangle tool, pewarnaan dengan fill, dan diakhiri dengan penyimpanan file. Tapi saya mempunyai kendala, mengapa kalau saya mengedit gambar menggunakan Photoshop filenya lebih besar dibandingkan dengan Corel? Oke, ada yang bisa menjawab?
Saya Bu boleh? Oke, Ismi silakan Ismi. Mungkin seperti yang tadi Ibu bahas di presentasi, gambar vektor ini perpaduan objek-objek yang bersifat individu yang terdiri dari titik, garis, dan warna. Sehingga ukuran filenya kecil. Kalau gambar bitmap mungkin berbeda lagi ya Bu. Oke, tepat sekali. Karena kalau misalnya gambar bitmap, dia sudah terbentuk dari titik-titik warna. Sehingga ketika kita di zoom, itu bentuknya akan seperti pecah. Ya, silakan Raka. Ya. Kalau misalnya di internet bentuk gambar itu masuk ke gambar bitmap atau gambar vektor? Baik, sebelum saya jawab, ada yang bisa membantu menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Dewi. Kayaknya gambar bitmap Bu. Kenapa? Soalnya kalau diperbesar itu gambarnya pecah-pecah. Itu jawaban yang paling simpel. Oke, boleh. Baik, gambar yang sudah tersimpan di internet umumnya sudah tersimpan dalam bentuk JPEG, PNG, atau sejenisnya. Dan sehingga benar kata Dewi tadi, gambar tersebut sudah pecah karena sudah tersimpan dalam bentuk bitmap. Jika kalian masih menyimpan dalam bentuk file mentahan, kita bisa pakai gambar vektor dan gambar tersebut bisa jadi gambar vektor. Tapi catatannya satu, ketika misalnya kalian ngedit pakai Photoshop, itu gambarnya gambar bitmap, bukan gambar vektor. Tapi kalau misalnya kalian ngeditnya pakai Adobe Illustrator atau Corel, dan gambarnya gambar vektor. Bu, saya izin bertanya. Silahkan. Bu, kalau di vektor tapi dulu kali pakai nggak Bu? Oke, sangat bisa karena di dalamnya kita menggabungkan berbagai bentuk, bidang, dan teks serta warna. Jadi produknya dapat dihasilkan beragam. Tadi juga di video sebelumnya sudah diberitahu ya, karena dia bentuknya vektor, kita bisa resize ukurannya menjadi lebih besar lagi, termasuk sampai ke baligo. Untuk penilaian pembelajaran kita hari ini, kalian bisa akses di Google Classroom baik untuk post test maupun untuk LKPD-nya ya. Ibu, ini hasil pengerjaan kami. Kita sampai di akhir pembelajaran. Ada yang bisa menyampaikan pada saya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu, Oke, Raka silakan Raka. hari ini saya belajar mengenai gambar vektor yang merupakan sebuah gambar yang dihasilkan dari perpaduan antara titik dan garis, lurusan matematika sehingga membentuk sebuah poligon yang menggambarkan objek gambar tertentu. Ciri-cirinya kelebihan vektor, kekurangan dan jenis-jenis gambar vektor. Oke, luar biasa sekali, tepat semuanya. Bagaimana pengertian gambar vektor? Selanjutnya ada ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya. Terima kasih Raka. Depan, kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada pada CorelDRAW sebagai salah satu aplikasi pengolahan gambar vektor, dan rencananya kita akan membuat logo. Jadi akan mempelajari dulu, nanti kita akan bahas di kelas virtual lagi ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Nah, Raka silakan dipimpin dulu untuk berdoa Raka. Dimulai. Selesai. Kasih semuanya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.